Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang video perjalanan Islam di daerah tempat tinggal saya, yaitu Kabupaten Pelalawan. Nah, di video ini saya akan menjelaskan secara rinci tentang maksudnya ajaran Islam ke daerah Pelalawan. Selamat menyaksikan. Selamat datang di negeri Pelalawan, Tuhan negeri saya sekata. Itu merupakan slogan dari Kabupaten Pelalawan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di daerah Pelalawan, yang mana ajaran Islam ini dibawa oleh ulama yang bernama Syekh Mustafa Al-Khalidiyah bin Mahrum Muhammad Bakir. Keadaan masyarakat Pelalawan sebelum datangnya Islam itu mayoritasnya masyarakat Pelalawan masih percaya terhadap animisme atau percaya terhadap roh-roh nenek moyang, dan percaya terhadap dinamisme atau percaya terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan spiritual. Dan ada di antaranya yang memeluk agama Buddha. Kepercayaan animisme yang diyakini oleh masyarakat Pelalawan salah satunya yaitu percaya terhadap arwah nenek moyang yang selalu menjaga mereka dimanapun dan kapanpun. Sementara itu, kepercayaan yang bersifat dinamisme yang diyakini oleh masyarakat Pelalawan adalah percaya terhadap salah satu tumbuhan yang disembah oleh masyarakat Kecamatan Pelalawan, yaitu diantaranya adalah pohon-pohon sialang yang menjulang ke atas. Tahun 1862 sampai 1880, masyarakat Pelalawan memiliki keyakinan bahwa anak cucu mereka yang hidup tetap memelihara adat istiadat yang ditinggalkan dari nenek moyang mereka, sehingga hal ini menimbulkan terjadinya pemujaan yang dilakukan oleh anak cucu mereka ketika itu melakukan pemujaan kepada arwah nenek moyang. Hanya bomo dan pawang yang dapat menghubungkan manusia dengan arwah nenek moyang tersebut. Bomo dapat menentukan hal-hal yang tabu dan tidak saat yang baik dan saat yang buruk, serta dapat menentukan saat untuk menguasai kekuatan yang tersembunyi. Tidak hanya memeluk kepercayaan animisme dan dinamisme, sebagian besar masyarakat Pelalawan juga ada yang memeluk ajaran agama Buddha di tahun 1862 hingga 1880. Hal ini disebabkan oleh masuknya pengaruh agama Buddha di Pelalawan yang dibawa oleh orang-orang Buddha saat menduduki pesisir Sungai Kampar sejak tahun 1862 hingga 1880. Masyarakat Pelalawan telah hidup dengan bersuku-suku, membentuk kebatinan dan dipimpin oleh seorang kepala suku atau batin. Suku-suku yang bermukiman di Pelalawan antara lain yaitu suku Lalang, suku Dayun, suku Doli, suku Petalangan, suku Antan, suku Anak Dalam, suku Botak, dan suku Monti. Walaupun demikian, di tahun 1862 sampai 1880, keluarga kerajaan Pelalawan telah memeluk agama Islam, yang mana ajaran agama Islam dibawa oleh seorang ulama dari Hadramaut yang bernama Syekh Abdul Jafar bin Idrus bin Abdullah bin Idrus. Nah, berkembangnya ajaran agama Islam di Pelalawan sebelum kedatangan Syekh Mustafa Al-Khalidiyah bin Mahrum Muhammad Bakir dimulai dari adanya jalur sutra yang merupakan rute perdagangan yang diterobos oleh Cina kuno. Proses penyebaran agama Islam di daerah Riau hingga ke Kecamatan Pelalawan dilatar belakangi terlebih dahulu dengan berdirinya kerajaan-kerajaan yang telah memeluk agama Islam di Riau. Kerajaan-kerajaan tersebut tertulis di dalam catatan Tomei Pires dalam bukunya berjudul Suma Oriental, mengatakan bahwa di Siak, Indragiri, dan Kampar telah berdiri sebuah kerajaan yang bercorak agama Islam. Sejak tahun 1811, agama Islam telah masuk ke Pelalawan, tepatnya di masa kerajaan Pelalawan yang pertama, yaitu pemerintah Asyaid Syarif Abdurrahman Fahruddin. Ulama sebelum Syekh Mustafa Al-Khalidiyah bin Mahrum Muhammad Bakir tidak hanya berpusat dalam menyampaikan dakwah, tetapi juga berjualan, melakukan transaksi jual dan beli dengan masyarakat Pelalawan.
Setelah wafatnya Syekh Abdurrahman bin Idris bin Abdullah bin Idru, ulama pertama yang menyebarkan agama Islam di lingkungan kerajaan Pelalawan ialah Tengku Sultan Said Hamid mengundang Syekh Mustafa Al-Khalidiyah bin Mahrum Muhammad Baqir sebagai mufti kerajaan Pelalawan dan menyebarkan agama Islam. Tahun 1862 hingga 1880, Syekh Mustafa Al-Khalidiyah bin Mahrum Muhammad Baqir, agama Islam semakin berkembang di dalam kehidupan masyarakat Pelalawan. Syekh Mustafa menyampaikan ajaran agama Islam terutama tarikat Naqsabandiyah dari pintu ke pintu rumah warga, sehingga agama Islam tidak hanya berkembang di lingkungan kerajaan saja, namun juga di sekitar daerah Pelalawan seperti Pangkalan Kuras, Petalangan, Bunut, dan Kuala Kampar. Bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh Syekh Mustafa Al-Khalidiyah bin Mahrum Muhammad Baqir dengan cara duduk bersila, di mana Syekh Mustafa Al-Khalidiyah bin Mahrum Muhammad Baqir sebagai seorang guru yang berada di tengah-tengah dan para muridnya duduk mengelilingi Syekh Mustafa. Peranan Syekh Mustafa Al-Khalidiyah bin Mahrum Muhammad Baqir dalam menyebarkan agama Islam di Pelalawan ialah mendirikan sebuah surau, membuat beduk, membuat kitab tarikat Naqsabandiyah, membuat silsilah dan mengajarkan ajaran tarikat Naqsabandiyah. Itulah beberapa penjelasan mengenai masuknya Islam di daerah Pelalawan yang dibawa oleh Syekh Mustafa Al-Khalidiyah bin Mahrum Muhammad Baqir. Nah, itulah penjelasan saya mengenai masuknya Islam di daerah Pelalawan. Semoga bisa menambah wawasan pengetahuan kita mengenai daerah-daerah di Pelalawan ini, sejarahnya termasuk sejarah Islamnya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.